Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Indri Winarti dalam pembahasan dinamika rotasi mengenai momen inersia. Oke, di sini kita akan lebih detail membahas mengenai momen inersia, di mana pada konsep sistem pusat massa menyatakan bahwa sistem partikel itu merupakan benda yang banyak jumlahnya, maka dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada benda diskrit atau benda titik. Yang kedua itu ada benda pejal atau benda yang tegar. Nah, di sini kita akan membahas momen inersia dari sistem benda diskrit, yang artinya adalah terdiri dari beberapa benda yang dianggap sebagai benda titik atau partikel. Oke, sebelum kita lanjut, kita perlu tahu definisi dari momen inersia itu sendiri, di mana menurut definisi, momen inersia adalah ukuran kecenderungan atau kelembaman suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Nah, sudah dikatakan sedari di awal bahwa pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai momen inersia, di mana kita akan tinjau benda diskrit dan benda pejal. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama-tama, kita akan membahas kasus benda diskrit, di mana di sini kita memiliki dua buah benda, yaitu benda M1 dan benda M2 yang terhubung oleh batang tak bermassa. Artinya bahwa batang ini dapat diabaikan. Kemudian benda tersebut berotasi terhadap titik pusatnya, di mana I-nya itu akan berputar. Maka hasilnya itu adalah R di sini merupakan jarak dari benda ke titik poros putarannya. Yang berarti di sini kalau dia titik massanya di tengah-tengah sini, itu berarti jarak dari M1 ke titik tengah, M2 ke titik tengah itu sama, sehingga R1 dan R2 itu akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, jadi bagaimana untuk menghitung I-nya? Nah, untuk menghitung I-nya yaitu I dari M1 itu dijumlahkan dengan I dari M2. Nah, itu ke M1 dan M2 itu dijumlahkan. Nah, kalau untuk kasus ini itu dijumlahkan. Bagaimana kalau bendanya itu banyak? Kita bisa gunakan notasi sigma, yaitu perkalian antara jumlah massa dikalikan dengan jarak itu sendiri, dimana untuk mencari momen inersia ini kita ada untuk kasusnya banyak benda atau bendanya banyak, kita dapat menggunakan rumus I sama dengan sigma M1 dikalikan dengan R1 kuadrat. Nah, apakah R1 dan R2 ini harus sama? Itu tergantung dari kasusnya. Nah, kasusnya itu seperti apa dulu? Untuk lebih jelasnya, kita akan beralih ke kasus berikutnya. Coba kita lihat kasus berikutnya. Ini masih kasus benda diskrit ya. Nah, di sini tuh ada sebuah benda di mana titik putarnya itu bukan di tengah-tengah, melainkan di sebelah kiri dan di depan M1. Artinya, jika pusat rotasinya bukan di pusat massa, maka jarak ini berarti bisa dilihat pada gambar berikut. Maka untuk nilai R1 dan R2-nya itu tidak sama, yang artinya R1 itu tidak sama dengan R2. Nah, ini adalah contoh kasus dari benda yang berputar jika tidak di titik massa. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh berikut. Bagaimana jika bendanya itu berbentuk pejal? Nah, kita kan tadi menggunakan sigma ya pada kasus diskrit. Jadi untuk diskrit kali ini sudah belajar. Nah, untuk benda diskrit, untuk mencari nilai I-nya dapat kita cari menggunakan rumus I sama dengan sigma M1 dikali R1 kuadrat.
Maka untuk yang pejal ini atau benda kontinu, nilai I-nya yaitu I sama dengan integral R2 dm. Nah, nilai ini tuh dari penurunan rumus. Di sini ada beberapa contoh benda pejal yang inersianya sudah diketahui nilainya. Dapat dilihat pada benda pertama, yaitu jika sebuah batang yang homogen diputarkan di bagian tengah, maka nilai perhitungan atau momen inersianya itu adalah I sama dengan 1/12 mr kuadrat. Nah, sedangkan untuk benda yang kedua, yaitu jika sebuah batang yang homogen diputarkan di ujung, maka nilai perhitungannya itu menjadi 1/3 mr kuadrat. Sedangkan untuk benda yang ketiga, di sini ada sebuah papan, bentuknya itu persegi panjang dengan panjang B, lebar A, di mana maka perhitungannya itu menjadi 1/2 M dikali A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk benda yang selanjutnya yaitu silinder berongga, di mana silinder berongganya itu memiliki rongga yang tebal. Artinya R2 itu di bagian luar dan bagian luar R1 itu. Maka perhitungannya jika itu silinder untuk silinder berongganya tapi rongganya tebal, artinya R2-nya itu di bagian luar. Selanjutnya Dimana bagian ada luarnya benda itu R1, silinder maka pejal, perhitungannya yang akan artinya menjadi bahwa ini tuh tidak full tidak ada celah di dalamnya. Maka perhitungannya itu menjadi I momen inersia atau I sama dengan 1/2 mr kuadrat. Dan di bagian terakhir yaitu bagian bola, di mana bola pejal dan berongga Anda dapat bisa menghitung menggunakan rumus ini. Jadi untuk benda pejal Anda cukup menggunakannya saja karena momen inersianya sudah diketahui. Nah, mungkin untuk penjelasan mengenai momen inersia dicukupkan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.